Sahabat fillah yang dirahmati Allah. Banyak ulama yang berpendapat bahwa sosok Dajjal sudah hidup ribuan tahun silam. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim. Suatu saat Rasulullah naik ke atas mimbar, kemudian berkata, "Tahukah kalian kenapa aku mengumpulkan kalian?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Beliau bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk sesuatu kabar gembira atau kabar buruk. Akan tetapi, aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari, ia merupakan pemuda Palestina yang dahulunya seorang Nasrani dan kini telah memeluk Islam serta membaiatku. Ia telah berkata kepadaku mengenai perkataan yang pernah aku kabarkan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal." Tamim Ad-Dari menceritakan kepada Rasulullah bahwa ia pernah terdampar di sebuah pulau. Kemudian bertemu dengan sosok misterius yang terbelenggu dalam rantai besi. Makhluk itu kemudian bertanya, "Apakah pohon kurma di Baisan masih berbuah?" Lalu ia pun bertanya, "Apakah danau Tiberias dan mata air Zugar sudah mengering?" Kemudian ia bertanya tentang nabi yang berhasil menaklukkan orang-orang Arab. Dan akhirnya makhluk itu pun berkata, "Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal yang sesungguhnya aku hampir saja diizinkan untuk keluar. Ketika aku keluar berjalan di muka bumi, aku akan memasuki seluruh negeri selama 40 malam. Terkecuali Mekah dan Madinah. Kedua kota itu terlarang bagiku." Dua kota suci ini tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, karena di setiap penjuru dijaga oleh para malaikat. Lalu, di sebuah bukit yang menghadap ke Masjid Nabawi, Dajjal pun menghentakkan kakinya di muka bumi hingga terjadi gempa yang dahsyat. Maka penduduk kota Madinah banyak yang berlarian menyelamatkan diri, bahkan tersesat hingga menjadi pengikut Dajjal. Mereka itulah orang-orang munafik. Dan yang tersisa di kota Madinah hanya orang-orang beriman. Sahabat fillah, Dajjal merupakan cobaan paling besar yang menimpa umat manusia di dunia. Sebagaimana sabda Nabi, "Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada makhluk di muka bumi ini sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Allah mendatangkan Dajjal untuk menguji para hambanya. Allah memberikan Dajjal berbagai kesaktian yang tidak dimiliki orang lain. Ia mampu menghidupkan mayit yang sebelumnya ia matikan, menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanah dan kebun, menjadikan api dan 2 macam sungai. Kemudian Dajjal pun akan mengeluarkan berbagai macam perbendaharaan dari dalam bumi. Ia pun mampu menurunkan hujan dari langit. Meskipun demikian, sesungguhnya apa yang Dajjal lakukan adalah atas kuasa dan kehendak Allah. Alhasil, karena kesaktian itulah Dajjal mendapatkan banyak pengikut, lalu menebarkan berbagai macam kerusakan di muka bumi. Rasulullah sudah menjelaskan siapa yang akan menjadi pengikut setia Dajjal dan menjadi pasukannya, sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Isfan. Mereka mengenakan at-tayalisah atau sal. Hadis riwayat Muslim. Lalu
di manakah Dajjal akan muncul? Dalam Musnad Abu Ya'la dituliskan bahwa Dajjal akan muncul dari belahan bumi bagian timur yang bernama Khurasan. Setelah keluar, Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari berdasarkan hadis An-Nawas bin Sam'an. Kami bertanya, "Ya Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi?" Rasulullah menjawab, 40 hari. 1 hari seperti 1 tahun. Kemudian seperti sebulan. Kemudian seperti sepekan. Kemudian hari-hari lain seperti hari kalian sekarang. Hadis riwayat Muslim. Di tengah kekacauan ini, pada akhir zaman Allah Ta'ala akan mengutus seorang pemimpin adil dari keturunan Ahlul Bait jalur Fatimah. Satu riwayat menyebutkan garis keturunannya bersambung hingga cucu Rasulullah Hasan bin Ali. Dia bernama Muhammad, sama dengan Rasulullah, dan nama bapaknya sama dengan ayahnya Rasulullah, yakni Abdullah. Setelah Dajjal membuat kerusakan di muka bumi, Allah menurunkan Nabi Isa alaihi salam untuk mendampingi Imam Mahdi, memerangi dan menumpas Dajjal. Dalam sebuah hadis, Nabi Isa akan turun dari menara putih di Damaskus. Sementara hadis lain disebutkan ia mengenakan 2 potong baju yang dicelupkan Ja'farun dan Wars dengan meletakkan 2 telapak tangan di atas sayap-sayap 2 malaikat. Jika ia menundukkan kepalanya, seolah-olah air menetes. Jika ia mengangkatnya, turunlah air seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya kecuali dia pasti mati, dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya. Saat Nabi Isa turun, Imam Mahdi akan menunaikan sholat. Kemudian ia berkata, "Majulah wahai Rasulullah, jadilah imam." Nabi Isa pun menjawab, "Tidak di antara kalian ada pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini." Nabi Isa pun turun ke muka bumi, tidak membawa syariat baru, tapi melanjutkan syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasukan Islam di bawah kepemimpinan Al-Mahdi dan Nabi Isa yang berperang melawan bangsa Yahudi yang saat ini dikenal dengan Zionis Israel. Inilah tanda-tanda kiamat yang paling besar. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi sampai-sampai orang Yahudi berlindung di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon tadi akan bicara, "Wahai orang Islam, hai hamba Allah, di belakangku ada orang-orang Yahudi. Kemarilah, bunuh dia." Kecuali pohon Gharqad, sebab ia merupakan pohonnya Yahudi. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat fillah, inilah perang terbesar pada akhir zaman yang disebut dengan Malhamah Kubro. Setelah Dajjal dibunuh, datang huru hara lainnya, yaitu munculnya sekelompok manusia yang disebut Ya'juj dan Ma'juj. Kelompok ini pun akhirnya binasa. Setelah itu, dunia akan diliputi keamanan dan kedamaian. Nabi Isa akan hidup di bumi selama 24 tahun, menegakkan keadilan dan kedamaian. Dalam hadis lain disebut selama 40 tahun.
Inilah episode umat manusia dan orang-orang beriman yang disebutkan dalam berbagai hadis Nabi. Dan inilah peristiwa masa depan yang hanya bisa dipercaya dalam keimanan. Wallahu a'lam.